Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Astuti, NIM 2002050017, kelas 20A1 RMIK, akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Selamat menyaksikan. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Sistem endokrin memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin terdiri dari hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Fungsi kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terletak di bagian otak, berfungsi untuk memelihara homeostasis yang disalurkan ke regulasi internal environment, contohnya seperti nadi, temperatur, water balance, dan sekresi kelenjar pituitari. Fungsi kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak, berfungsi untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirimkan sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Fungsi kelenjar hipofisis atau master of gland. A. Anterior hypophysis atau adenohypophysis. Yang pertama, melepaskan hormon, terdiri dari growth hormone untuk mengontrol pertumbuhan tulang. 2. Thyroid stimulating hormone untuk merasa pembentukan kelenjar gondok dan kontrol produksi dan sekresi T3 dan T4. Yang ketiga, adenocorticotropic hormone untuk mengontrol adrenal menghasilkan hormonnya. Yang keempat, prolaktin untuk merangsang kelenjar mamai dan sekresi ASI, memelihara korpus luteum dan sekresi progesteron. Yang kelima, gonadotropin hormone untuk memproduksi follicular stimulating hormone dan luteinizing hormone. Fungsi FSH merangsang pertumbuhan sel primer pada wanita, folikel pada ovarium, sedangkan pada pria merangsang testis menghasilkan sperma. Fungsi LH pada wanita merangsang sekresi estrogen dan progesteron, pada laki-laki merangsang sekresi testosteron. B. Hipofisis anterior terdiri dari endorfin, memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, atau bahagia. C. Hipofisis intermediate atau hipofisis tengah, melepaskan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit dari setiap individu dengan merangsang produksi dan pelepasan melanin atau melanogenesis oleh sel-sel melanosit dalam kulit dan rambut. D. Hipofisis posterior atau belakang atau neurohipofis, menghasilkan yang pertama, oksitosin, berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan pelepasan ASI. Yang kedua, antidiuretik hormon atau ADH, mengatur kadar air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Fungsi kelenjar tiroid terletak di bagian anterior leher, berfungsi dalam proses metabolisme, pengiringan kulit, pertumbuhan, dan perkembangan. Tiroid memiliki dua sel. Sel pertama, sel folikular,
memiliki hormon tiroid atau T4 dan triiodotironin atau T3. Yang kedua, sel parafolikular memiliki hormon tirokalcitonin atau calcitonin, menghasilkan tiroksin. Terdiri dari yang pertama kalsitonin untuk mengatur kadar kalsium, yang kedua hipotiroid menghasilkan kertinisme berfungsi untuk kecerdasan kurang dan myxedema, yang ketiga hipertiroid terdiri dari hipermetabolisme. Kelenjar paratiroid memiliki struktur yang pertama berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Yang kedua, hormon yang dihasilkan adalah PTH atau parat hormon. Yang ketiga, organ targetnya tulang, ginjal, dan GI trakt, berfungsi untuk metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, dan meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GI trakt. Kelenjar adrenal memiliki dua bagian. Bagian pertama yaitu korteks, terdiri dari mineral kortikosteroid untuk mengatur kadar cairan tubuh dengan mensekresi aldosteron. Yang kedua, glukokortikoid untuk mengatur metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Yang ketiga, endokrin untuk mengatur ciri kelamin sekunder laki-laki. Sedangkan bagian yang kedua yaitu bagian medula, terdiri dari yang pertama adrenalin atau epinefrin, yang kedua noradrenalin atau norepinefrin, berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah, relaksasi otot polos pada tenggorokan sehingga melapangkan pernapasan, dan yang ketiga mengatur aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di belakang lambung, mempunyai fungsi eksokrin dan endokrin. Eksokrin untuk enzim pencernaan dan endokrin untuk pulau Langerhans. Pankreas mempunyai 3 sel. Yang pertama, sel alfa berfungsi untuk sekresi glukagon, yang kedua sel beta untuk sekresi insulin, dan yang ketiga sel islet untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon. Hormon pertama yaitu glukagon memiliki fungsi utama untuk mengatur kadar glukosa darah melalui proses glikogenolisis, yaitu perubahan glikogen menjadi glukosa. Sedangkan hormon yang kedua, insulin, memiliki fungsi utama menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan difusi glukosa ke dalam sel. Testis menghasilkan androgen atau testosteron yang diproduksi oleh sel interstitial lining pada tubulus seminiferus. Fungsi testosteron adalah merangsang diferensiasi dan perkembangan alat genital ke arah pria, mempengaruhi pembentukan sifat kelamin sekunder atau alat genital pria dan rambut. Mulai dihasilkan pada saat janin 7 minggu dan berhenti pada saat bayi 1 bulan. Dan yang terakhir, ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa
folikel, dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem endokrin. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.